Pernahkah kamu berpikir dari mana asal-usul mentimun yang biasa kamu makan, salah lapan atau rujak? Mengapa tumbuhan ini bisa merambat, menghasilkan buah yang segar dan tumbuh dengan cepat? Yuk kita telusuri bersama perjalanan hidup dan struktur unik dari tumbuhan mentimun, mulai dari evolusi, klasifikasi, morfologi, reproduksi, dan pertumbuhannya. Tumbuhan mentimun atau Cucumis sativus merupakan anggota famili Cucurbitaceae yang telah mengalami proses evolusi dan domestikasi yang kompleks selama ribuan tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renan et al. 2007, mentimun berasal dari wilayah Asia Selatan, khususnya India bagian timur laut, dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan spesies mentimun liar seperti Cucumis hardwicki. Spesies ini dianggap sebagai nenek moyang langsung dari mentimun budidaya karena memiliki kesamaan morfologi dan genetik. Dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Wang 2021, dalam proses evolusinya, mentimun mengalami proses pengurangan jumlah kromosom secara disploid dari 12 menjadi 7, yang menunjukkan adanya peristiwa restrukturisasi genom seperti fusi dan inversi kromosom. Selain itu, domestikasi mentimun dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu yang ditandai dengan seleksi terhadap sifat-sifat seperti ukuran buah yang lebih besar, penghilangan rasa pahit, dan kulit buah yang lebih luas. Proses domestikasi ini juga menyebabkan hilangnya beberapa alel liar yang sebelumnya berguna untuk ketahanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mentimun yang kita kenal saat ini merupakan hasil panjang dari evolusi genetik dan seleksi buatan yang dilakukan manusia sejak zaman kuno, hingga menghasilkan varietas yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan pertanian modern. Selanjutnya dapat kita lihat klasifikasi dari mentimun. Selanjutnya yaitu morfologi dari mentimun atau Cucumis sativus. Dimulai dari akar mentimun yaitu akar tunggal saat perkecambahan dan akar serabut saat dewasa. Akar tunggang muncul pada awal pertumbuhan atau fase kecambah. Fungsinya menembus tanah secara vertikal untuk menegakkan tanaman dan menyerap air dari lapisan tanah lebih dalam. Kenapa begitu? Karena mentimun merupakan tumbuhan nikotil, maka secara genetik ia akan menghasilkan akar tunggang sebagai akar utama saat biji berkecambah. Namun akar tunggang ini tidak akan berkembang dominan dan akan segera digantikan oleh akar serabut seiring pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada akar serabut muncul setelah akar tunggang mulai melemah dan tanaman bertambah umur. Fungsinya memperluas daya serap air dan nutrisi dari tanah yang langka serta membantu menopang batang menjalar. Kenapa bisa begitu? Karena mentimun merupakan tanaman musim, yaitu hidup singkat, yang tumbuh cepat dan banyak dipanen pada umur muda, sehingga lebih membutuhkan sistem perakaran yang lebih efisien secara horizontal yaitu akar serabut. Selanjutnya yaitu bagian batang. Batang mentimun memiliki batang lunak, menjalar, dan berbulu halus. Memiliki bentuk silinder berwarna hijau muda hingga tua. Batang mentimun tidak berkayu dan berair yang memungkinkan fleksibilitas dalam menjalar atau memanjat. Permukaan batang yang berbulu juga membantu mengurangi kehilangan air dan mencegah serangan serangga. Ujung batang mentimun termodifikasi menjadi sulur. Sulur ini berbentuk spiral dan rentang terhadap sentuhan. Nah, nanti jika sulur ini menyentuh suatu benda, nanti dia akan membaliknya, kemudian tumbuh naik ke atas. Selanjutnya yaitu daun mentimun. Daun mentimun memiliki jenis daun tunggal, bertangkai panjang dan menjari. Ciri-cirinya berbentuk seperti hati atau serdata, berwarna hijau, permukaan kasar dan berbulu. Daun menjari dan lebar memberikan luas permukaan besar untuk fotosintesis. Bulu-bulu pada permukaan daun berfungsi sebagai pertahanan terhadap hama dan membantu mengurangi penguapan air. Selanjutnya kita masuk ke bagian bunga mentimun. Bunga mentimun memiliki kelopak berjumlah 5 dan berbentuk bulat. Bunga mentimun berwarna kuning cerah. Sedangkan pada kelopak bunga mentimun berjumlah 5 dan berwarna hijau. Bunga mentimun terletak di antara ketiak batang dan daun. Kemudian susunan bunga mentimun berkelamin tunggal. Untuk bunga jantan dan bunga betina terletak secara terpisah namun tetap berada dalam satu tanaman. Oleh karena itu, tanaman mentimun termasuk tanaman berumah satu. Untuk membedakan bunga jantan dan bunga betina dapat kita lihat dari bakal buahnya. Pada bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk lonjong dan terdapat di bawah mahkota bunga. Sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat hal tersebut. Selanjutnya itu bagian buah mentimun.
Buah mentimun memiliki jenis buah buni sejati. Ciri-cirinya buah mentimun memanjang, berwarna hijau saat muda, dan bisa menguning saat matang. Permukaan kulitnya licin atau sedikit berduri tergantung varietasnya. Buah mentimun berkembang dari bakal buah bunga betina dan termasuk buah buni karena berdaging lunak dengan banyak bijinya. Kandungan airnya tinggi hingga 90%, menjadikannya buah yang menyegarkan dan bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke bagian biji mentimun. Biji mentimun berjenis biji pipih, lonjong, berwarna putih kekuningan. Ciri-cirinya bertekstur halus, tidak berkeping dua karena tumbuhan dikotil, dan berkecambah dengan cepat. Biji mentimun mengandung cadangan makanan dalam kotiledon yang penting untuk pertumbuhan awal. Bentuk pipih mempermudah penyebaran secara alami atau oleh manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian reproduksi mentimun. Reproduksi mentimun terjadi secara generatif, yaitu melalui penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dari bunga jantan berpindah ke kepala putih bunga betina. Proses ini umumnya dibantu oleh serangga penyerbuk seperti lebah. Setelah serbuk sari menempel di kepala putih, ia akan membentuk tabung sari yang tumbuh menembus ke ovarium yang membawa inti sperma ke sel telur. Selanjutnya yaitu melalui pembuahan atau fertilisasi. Setelah serbuk sari mencapai ovarium, inti sperma akan membuahi sel telur yang menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dalam biji, sementara ovarium membengkak menjadi buah mentimun. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertumbuhan mentimun. Dimulai tumbuh dari biji pada hari pertama, di mana benih menyerap air dan memunculkan akar utama atau radikula. Pada hari ke-3 sampai ke-7, kecambah tumbuh dengan munculnya batang dan daun pertama yaitu kotiledon. Memasuki minggu kedua yaitu hari ke-8 sampai 21, tanaman mengalami pertumbuhan vegetatif ditandai dengan munculnya daun-daun sejati dan perkembangan akar serabut yang semakin luas. Di minggu keempat yaitu hari ke-28, tanaman mulai membentuk sulur untuk merambat dan batang menjadi lebih kokoh. Sekitar hari ke-36, bunga jantan muncul lebih dulu lalu disusul bunga betina yang memiliki bakal buah di dasarnya. Setelah terjadi penyerbukan, bakal buah mulai tumbuh dan memanjang, menandai awal pembentukan buah. Buah terus membesar dan mencapai kematangan di antara hari ke-50 hingga ke-60.